Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai TOEFL itu khususnya structure, saya tekankan pada structure. Umumnya dia selalu bermain nih teman-teman mengenai subjek dan verb. Oke? Kalau teman-teman udah nonton video pertama, apa itu subjek? Subjek itu berasal dari noun. Oke? Subjek itu berasal dari noun. Umumnya subjek berasal dari noun. Entah dia noun aja satu atau noun kolektif. Seperti Rizka dan Sandra itu noun kolektif namanya. Rizka, Sandra, Aditya itu noun. Atau noun frase. Noun frase seperti beautiful girl, wanita yang cantik. Itu noun, tetap noun frase. Dan dia bisa menjadi subjek. Oke? Itu subjek tuh. Atau noun yang hasil dari verb ing. Apa itu noun yang hasil dari verb ing? Noun yang hasil dari verb ing disebut gerund. Nah, di sini saya udah jelasin nih. Adalah verb yang tidak dianggap sebagai verb, verb ing tidak dianggap verb kalau tidak didahului is mr. Bisa sebutan namanya gerund. Ini salah satu bentuk keluarga noun juga. Gerund ini. Contohnya gimana? Kayak swimming is my hobby. Swimming itu menjadi subjek. Ya dia gerund. Oke, swimming is my hobby. Kalau I am swimming, kalau I am swimming, I am swimming. Kelihatan nggak teman-teman? Kalau I am swimming ini, swimmingnya menjadi verb karena didahului to be, ya kan? Swimmingnya menjadi verb karena didahului to be, maka dia nggak bisa menjadi subjek. Tapi kalau kita sebut swimming is my hobby, maka swimmingnya menjadi subjek karena verb ing-nya tidak didahului to be, gitu. Kalau yang bertanya apa aja to be itu umumnya adalah is, am, are, was, were, sama be itu sendiri. Itu to be ya. Nah, gini teman-teman, bahasan ringkasnya dulu nih sebelum masuk pada soal. Dan perlu diingat dalam mengerjakan soal TOEFL, kita harus selalu melihat kunci utama awalnya dulu, yaitu kalau ada satu subjek, maka ada satu verb. Dan syarat utama menjadi kalimat wajib paling tidak terdiri dari satu subjek dan satu verb. Itu wajib. At least kalau kalimat dalam TOEFL wajib terdiri dari satu subjek dan satu verb. Jadi kalau seandainya tidak ada verbnya, berarti kalimatnya salah. Kayak contohnya. Nah, bentar ya, silahkan diperhatikan kira-kira. Hmm, Kira-kira apa yang tepat nih, teman-teman? Eh, salah aku. Bukan, bukan ini yang aku maksud. Maaf, maaf.
Kalau ada soal seperti ini, many students in the class smart enough to go alone to the market. Kira-kira mana yang tepat, teman-teman? C. Apa? C. C. Chelsea. Karena kenapa? Banyak. Many. Many. Nah, itu alasan yang bagus juga ya. Karena Nah, nggak ada verb. iya, yang pertama di sini belum ada verbnya nih. Tidak ada kata kerjanya. Tidak ada kata kerjanya, maka kita butuh yang bentuk verb. Many students di sini sebagai subjek. Maka kita butuh verb. Will itu hanya modal, dia butuh verb lainnya. Will be itu boleh kalau will be. Tapi kalau cuma will doang, ini cuma bentuk modal. Going tidak didahului ismr, bukan verb. Maka are adalah verb. Kayak gitu ya. Jadi inilah namanya kalimat dalam TOEFL, teman-teman, itu perlu diingat. Kalimat dalam TOEFL selalu wajib banget tuh adanya subjek dan ada verb. At least satu. Terus bagaimana kalau ternyata ada dua subjek? Berarti kalau ada dua subjek ya ada dua verb. Itu mutlak. Ada dua subjek, ada dua verb dengan satu conjunction. Mutlak itu. Bagaimana kalau ada tiga verb, tiga subjek? Tiga subjek, tiga verb, dua conjunction. Oke, rumusnya gitu. Satu subjek, satu verb, nol conjunction. Dua subjek, dua verb, satu conjunction. Tiga subjek, tiga verb, dua conjunction. Itu rumus awalnya tuh yang perlu diingat. Terus kemarin awal-awalnya aku sempat berikan soal mengenai adjektif, ya kan? Ini belum sempat aku bahas dan belum sempat aku kirim soalnya, apa videonya. Perlu diingat teman-teman, adjektif itu adalah kata sifat ya. Kata sifat itu selalu berada sebelum noun. Kalau bertemu dengan noun, maka tidak pernah ada tuh kita sebut girl smart. Karena smart adalah kata sifat. Kita nggak pernah sebut house big. Nggak pernah. Itu salah banget. Karena fungsi dari adjektif sendiri adalah mensifati noun, mensifati kata benda. Nggak pernah ada girl smart, house big, lesson important. Girl adalah noun, wanita, cewek, itu noun. House, rumah, itu noun. Lesson, pelajaran, itu noun. Smart, itu adjektif, pintar, sifatnya pintar. Big, besar, itu adjektif. Important, penting, itu adjektif. Maka yang tepat lokasinya adalah adjektif baru noun. Oke, maka yang tepat adalah smart girl, big house. Ini kelihatan sederhana, tapi pada saat nanti mengerjakan soal TOEFL, kadang kita missing. Kadang kita missing hal-hal sederhana ini. Oke, makanya saya ingin tekankan teman-teman, ingat lokasi adjektif selalu sebelum noun, bukan setelah noun. Kalau dia ada nounnya. Beda kalau seandainya kita bilang I am smart. Nah ini nggak perlu, nggak kalaupun nggak ada nounnya boleh, nggak apa-apa. I am smart. Oke, karena I sebagai subjek ya smart adjektifnya. You are amazing. Itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu orang yang hebat, you are person amazing, itu nggak boleh. Oke? Yang ada adalah you are an amazing person. Gitu ya? Gitu ya? Karena posisi adjektif selalu sebelum noun. Oke? Sampai sini ada yang mau bertanya, teman-teman? Silahkan dulu. Karena kalau teman-teman kurang mengerti mengenai posisi adjektif gini, akan bingung nanti. Aman ya? Oke. Mister, nanti ini videonya bakal di-upload gak? Sepertinya bakal. Semoga ya.
Baik, Mister Sola untuk nge-review lagi. Boleh, Kasih, Mister. boleh, boleh. Siap. Oke, oke. Thank you so much everybody. Kita mulai. Nomor 1, Dandi. Apa jawabannya, Dandi? Oke, jawabannya adalah D. Delta, Clara kenapa? Burton. Alasannya? Founded itu udah verb bentuk kedua Oke. dari found. Founded adalah Oh, iya. verb. Mm-mm. Artinya mendirikan ya. Good. Verb saya warnain hijau ya, teman-teman ya. Subjek saya warnain kuning. Berarti di sini udah ada verb nih. Founded dan served. Ada verb lagi nih. Serve. Ada 2 verb. Nah, terus di sini sebelum founded tidak ada subjeknya. Maka di sini kita butuh subjek. Oke? Kita butuh subjek. Clara Burton, dia ini benar bisa menjadi subjek. Tapi dia menambahkan lagi conjunction. Who. Sedangkan and ini udah menjadi conjunction. Udah menjadi conjunction. Warna biru. Dan kalau seandainya tambah who lagi conjunction ada 2, maka salah. Kalau ada 2 conjunction, berarti harus ada 3 subjek dan 3 verb. Maka pilihan alpha salah karena double conjunction. Although juga adalah conjunction, tidak bisa kita pilih. Oke? Although sebagai conjunction nggak bisa kita pilih. Karena ada 2 conjunction, nggak bisa. Kalau 2 conjunction harus ada 3 subjek dan 3 verb. Itu rumusnya. It was, ini subjek, ini verb, Clara Barton subjek, verb founded. Tapi conjunctionnya hanya 1. Ada 3 subjek nih. Kalau pilihan Chelsea, it sebagai subjek, was sebagai verb, oke? It sebagai subjek, was sebagai verb, Clara Barton sebagai subjek, terus founded verb. Hanya ada 2 subjek, 2 verb, 1 conjunction and. Nggak bisa juga. Maka yang tepat adalah Clara Burton sebagai subjek, founded sebagai verb, and conjunction. Karena pelakunya cuma si Clara, maka nggak usah lagi diulangi di sini. And Clara Burton served. Nggak usah. Tapi udah langsung aja. Setelah and langsung verb aja. Nggak apa-apa. Karena subjeknya sama aja sih Clara itu. Kecuali kalau yang mendirikan American Red Cross itu si Clara dan yang jadi presidennya Rizka. Baru tuh. Clara Barton founded the American Red Cross in 1881 and Rizka served as its president. Itu boleh. Tapi kalau ternyata yang menjadi presidennya si Clara juga, nggak usah diulang lagi kalimatnya. Itu disebut redundant. Itu disebut mubazir. Cukup aja. Kan sama aja nih kalau kita bilang kayak gini. Nah, Dandi belajar bahasa Inggris dan bekerja setiap hari. Gitu. Kan nggak mungkin kita bilang Dandi belajar bahasa Inggris dan Dandi bekerja setiap hari. Rancu kan? Nggak enak. Gitu. Sama bahasa Inggris juga gitu. Oke? Kalau subjeknya udah 1 orang itu, ya udah nggak usah diulang. Aman ya? Thank you Dandi. Saya mau nomor 2-nya Rizka. Silahkan Rizka. D ya, Sir. Kenapa deh? Nggak apa-apa. Em, aku sudah ngejelasin sprinci yang Sir Nggak jelasin apa-apa gitu, kan? tapi Coba. Kenapa? hmm, si Henry Knox ini who serve, kayak dianya yang serve as a secretary, terus di belakangnya nggak ada kata-kata yang bisa dukung selain itu. Ya, thank you so much Rizka. Bagus, bagus, bagus. Jadi kita lihat nih teman-teman. Serve itu sebagai verbnya. Ya kan? Serve sebagai verb. Saya warnain hijau sebagai penanda dia verb. Ini nanti aku bagiin juga ya PDF yang udah dicoret-coretnya ya. Biar enak kalau kalian mau review.
serve sebagai verbnya. As a secretary itu semua udah objeknya tuh setelah verb. Dia menjadi atau melayani sebagai sekretaris of war under the Articles of Confederation and also in George Washington Administration under the United States. Selanjutnya nggak ada lagi verb, ya kan? Nggak ada lagi verb, nggak ada lagi subjek. Berarti udah ada satu verb. Rumusnya gimana? Kalau cuma satu verb, berarti hanya satu subjek, ya kan? Rumusnya satu verb hanya ada satu subjek. Berarti saya, sir. Berarti Chelsea bagus, Rizka. Nice, thank you so much, Rizka. Berarti kita butuhnya Henry Knox sebagai subjeknya, terus serve-nya sebagai verb. Karena kenapa delta kita nggak bisa pilih? Karena delta menambahkan conjunction. Conjunction who. Kalau dia menambahkan conjunction berarti rumusnya lagi kembali. Ada satu conjunction berarti dua subjek dan dua verb. Gitu ya. Kalau ada satu conjunction berarti wajib ada dua subjek dan dua verb. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, conjunction itu apa aja sih? Kok siapa sih conjunction ini? Kok nyebelin banget gitu. Nah, conjunction itu teman-teman adalah kata hubung. Oke? Kata hubung, bukan penghubung antara Dandi dan siapapun ceweknya. Enggak. Dia kata hubung antara kalimat gitu ya. Kata hubung itu pertama yang umumnya kita kenal ada and, ada but, ada so. Tapi ada juga yang lainnya yang paling sering muncul itu ada WH question. Semua WH question itu disebut conjunction. Oke? Where, what, apalagi nih aku lupa. How. Terus yang lainnya lagi. Conjunction itu ada although, artinya walaupun, if, dan banyak ya. Ini salah satu yang beberapa yang aku munculkan. Jadi when juga pilihan alpha nggak bisa karena ada when-nya, conjunction. Ini nggak bisa karena ada who-nya. Sedangkan B-nya nggak bisa. Bravo kenapa nggak bisa? Karena it was subject verb. Oke. Ini subject verb. It subject was verb. Terus Henry Knox sebagai subjek berarti dia ada dua subjek, dua verb tanpa conjunction. Nggak bisa juga. Maka pilihan Chelsea yang paling tepat. Thank you so much, Rizka. Oke, ini pilihan Delta yang paling tepat. Ini Chelsea yang paling tepat. Nomor 3 ada yang mau volunteer nggak? Silahkan. Ayo, ayo. Jangan malu-malu. Kebiasaan orang Indonesia nih, malu-malu nih. Rofi deh, Rofi. Rofi, ayo Rofi. Nomor 3, Rofi. My answer is D, Mister. Hah? Delta, yakin? Kenapa? Coba berikan alasannya, ayo. Karena yang A itu tidak mungkin karena to be-nya di depan. Itu harusnya apa Hmm. namanya? Interrogatif ya pertanyaan. Dan about itu bukan subjek karena harusnya subjek di depan. And since about gimana ya, Mister? Since salah satu bentuk conjunction, maka nggak bisa juga. Iya, nggak bisa juga. Ya, the suits answer is Delta they're ya. about. Thank you so much. Thank you so much, Raffi. That's correct ya. Teman-teman, jadi perhatikan nih bentuk dari there are sama there is. Oke, bentuk there as dan there are sama there is ini agak tricky, agak mengecoh juga. Karena di sini kan bentuknya 70 species of cockroaches. Di sini subjeknya di 70 spesies. Itu subjeknya nih. Subjeknya itu 70 spesies. Dan belum ada verb-nya. Maka kita butuh yang ada verb-nya. Dan salah satu-satunya yang punya verb adalah pilihan alpha dan delta. Sedangkan alpha ini are about, kecuali kalau are di depan berarti interrogatif. Kalau kata Rofi tadi, harusnya adalah bentuk pertanyaan. Tapi ini bukan pertanyaan. Ini adalah kalimat, maka pakai
there are. Nah, pembentukan there are ini juga teman-teman, kapan kita pakai there are, kapan kita pakai there is, ini tergantung noun setelahnya ya. Kapan kita pakai there are, kapan kita pakai there is. There are 70 species. Pakai. There are 70 species. Kita pakai there is, kalau there is one, apa bah? Aku lupa. One person, umpama ya. Aku lupa singularnya spesies, guys. Maaf. There is one person. Oke? Jadi itu. Is sama are dipengaruhi kalau pakai there. Kalau pakai there, itu dipengaruhi oleh noun di depannya. Contohnya, there are 30 students in this class. Oke, pakainya are, there are. Karena 30 murid, muridnya banyak. Tapi kalau cuma satu, there is a student in this class. Oke, itulah penggunaannya. Masuk ya teman-teman ya. Jadi subjeknya pada dasarnya tetap di depan there itu cuma disebut sebagai kalimatnya pseudo subjek. Pengganti awalnya dulu. Nggak usah diingat, lupakan aja. Ingat aja bentuk there are sama there is dipengaruhi are sama is-nya dipengaruhi oleh noun di depannya, noun setelahnya. Oke ya. Thank you so much Rofi. Now aku mau ke siapa nih? Sandra mau coba nggak Mister, nomor 4-nya? Siapa? Silakan, silakan. Ada yang mau Mister bertanya? mau tanya, Boleh, boleh. kalau habis there are atau there is-nya itu misal most people gitu, berarti kan maksudnya sekumpulan Heeh. ataupun all ataupun ya yang banyak tapi sebenarnya satu kata gitu, kayak sekumpulan burung, a flock of bird, terus ya pokoknya yang sekumpulan gitu pakainya there is atau There there is are. dong. Kalau sekumpulan a flock of birds. Karena subjeknya di a flock-nya. Oh, kalau Oke. most berarti Kalau most, kalau dia menggunakan there are most of, there are. Kayaknya nggak pernah ada tuh there are most of people. Nggak nyambung kalimatnya. There is all information, nggak ada tuh. oke, Dia thank you, cuma Mister. kumulatif kayak seperti there is a flock of birds, there is a community of people gitu. Oke. Oke, thank you, Thank you Mister. Raffi. Silahkan nomor 4 siapa yang mau coba guys? Ada nggak? Aku Sam. Boleh silahkan. Jawabannya B. Bravo, kenapa? Sorry, aku nggak bisa menjelaskan, tapi feeling aja jawabannya B. Kayak feeling jawabannya B. Oke, nice. Nah, ini menarik nih. Aku emang bikin ada yang bentuknya there is sama it is. Ini teman-teman. Perbedaan antara there is sama it is. Ini udah jelas ya, kita analisa dulu. Difficult to achieve, thousands as great as. Ini belum ada subject verb-nya. Oke, di sini tidak ada subject verb-nya. Kelihatan kan? Tidak ada subject verb-nya. Maka pilihan Chelsea otomatis salah karena memberikan conjunction. Pilihan Delta jelas salah karena memberikan conjunction while tanpa ada verb-nya. Otomatis Chelsea sama Delta salah. Bagaimana Alpha sama Bravo-nya? Perbedaan antara there is sama it is. Ini teman-teman. Kalau kalian melihat there is, umumnya di depannya hanya bentuk noun doang. There is a student in this class. Kalau there is, kenapa there is a student? Maaf. There is a student in this class. Sedangkan kalau pakai it is, di depannya it is itu adjective. Umumnya akan ada adjective. Seperti it is
impossible to come here. Penggunaan it is, dia pakai adjektif, terus pakai to infinitif di depannya. Umumnya bentuknya seperti itu. It is amazing to have you here. Oke? It is good to see you again. Dan di sini kalian bisa lihat nih, setelah ini dia malah ada adjektif, terus ada to infinitive, to achieve. Difficult itu adjektif, to achieve. Apa itu to infinitive? To infinitive, biar teman-teman ingat. To infinitive adalah kata to plus verb 1. Kayak to go, to come, to see. Itu disebut to infinitive. Oke? Itu sebutannya, istilahnya to infinitive. To achieve itu to infinitive. Di sini ada difficult adjective, to infinitive. Maka otomatis kalau pilihan there is, jelas salah. Ya kan? Karena nggak mungkin. Karena kalau there is kita butuh noun dulu. There is not a student. There is not a person. There is not a laptop. Sedangkan di sini difficult adjective, maka it is not difficult. Jawaban yang paling tepat adalah it is not difficult. Masuk teman-teman? Aman ya? Nice, thank you so much. Tadi itu siapa? Aku nggak tahu. Sandra tadi ya? Iya, sir. Oke, thank you Sandra. Oke, ada yang mau coba nomor 5-nya? Silahkan guys, jangan ragu. Ada yang mau coba nggak? Satria atau Alvira deh. Aku mau coba Alvira. Silahkan Alvira. Alvira, Yes, sir. boleh. Silahkan. Mhm. Apa kira-kira? Tebak-tebak aja nggak apa-apa. Kalaupun nggak yakin nggak apa-apa. Nyantai aja. Karena emang rumit nih nomor 5-nya. I don't know ya. Nggak apa-apa. Apa tuh? Ini Apa? A. Alfa. Thank you so much Alvira. Very good. Nah teman-teman, kenapa saya bilang nomor 5 lumayan sulit? Karena subjeknya tersembunyi. Karena subjeknya ini muncul setelah object of preposition. Oke, aku jelasin. Apa itu object of preposition? Maaf. Object of preposition adalah noun yang muncul setelah preposition. Noun yang muncul setelah preposition. Itu disebut object of preposition. Oke? Bagaimana pengertiannya noun yang muncul setelah preposition itu object of preposition? Pertama kita kenal dulu. Preposition ada apa aja? Preposition ada in, on, at, for, bisa jadi preposition, from, by, apalagi? Ada lagi nggak yang ingat? Behind, between. Ini semua object of preposition dan sebagainya ya. Masih banyak ya. Object of preposition itu banyak banget. Dan preposition itu banyak banget. In, on, at, behind, between, next to, beside. Itu semua preposition. Nah, bagaimana memahami object of preposition ini? Kayak contohnya nih. Kita tahu kan class itu noun. Tapi kalau dia udah in the class, itu object of preposition sebutannya. Udah masuk pada object of preposition. Dandi, aku banyak pinjam namanya Dandi ya. Dandi itu noun, ya kan? Dandi itu noun. Tapi kalau
From dan di maka menjadi object of preposition. From dan di. Oke? Amazing students. Itu noun. Tapi kalau kita pakai with amazing students, karena with adalah preposition, maka with amazing students itu menjadi object of preposition. Maka di sini kalian bisa lihat in the early century, century itu noun, abad. Tapi didahului in, maka early century-nya menjadi object of preposition. Oke. In the early 19th century. Ini menjadi object of preposition. Saya warnain pink aja. A Conestoga ini baru menjadi subjeknya. A Conestoga wagon menjadi subjek. On a poor road ini kembali menjadi object of preposition. Berarti kita udah lihat ya. A Conestoga wagon itu subjek, could menjadi verbnya. Nah, di sini kita lihat nih. Di sini juga kita belajar mengenai modal verb. Waduh, baru 1 hari. Semoga kalian aman ya. Modal verbs. Modal verb itu apa? Modal verb itu umumnya teman-teman. Ntar aku pindahin yang ini biar enak. Modal verb itu ada apa aja? Modal verb itu ada yang bisa berikan? Ada will, ada would, ada apa lagi? Fahrul? Ada will, ada would, ada can, ada could, ada apa lagi? Ayo. Ada may, ada might, Should. ada should, ada apa lagi? Would. Ada must. Apa? Cold. Could. Oke, could udah tertulis. Thank you. Ada lagi nggak yang tahu? Umumnya ini ya. Have to masuk, tapi dia beda modal verbnya. Dia masuk pada modal verb seom namanya. Nanti kita bahas juga yang itu. Umumnya ini ada. Yang paling sering muncul ini nih. Will, would, can, could, may, might, should, must. Ini modal verb yang paling banyak muncul di TOEFL. Kenapa kita harus paham modal verb ini? Setelah modal verb tidak boleh pakai verb ing. Pertama, rumus awalnya. Setelah modal verb tidak boleh pakai verb ing. Oke. Rumus kedua. Setelah modal verb tidak boleh pakai to. Oke. Jadi otomatis nih kalau kita bilang I will to go, itu nggak bisa. Aditya must always studying, itu nggak boleh. Atau kita pakai Mukmin should never to sleep. I will to go. Mukmin should never to sleep. Aditya must always studying. Itu salah semuanya. Karena kenapa? Setelah modalnya ada to, maka kita hapus I will go. Itu benar. Di sini juga setelah modalnya ada to. Harusnya Mukmin should never sleep. Di sini juga Aditya must always study. Aku lupa satu hal. Setelah
modal verb wajib selalu verb 1. Itu ya. Wajib selalu verb 1 kalau setelah modal verb. Oke, jadi nggak bisa I will study. Nggak bisa, harus verb 1, I will study. Nah, tapi ini ada economically. Boleh, kayak ini kan kalau adjektif boleh memisahkan antara modal, terus, maaf, bukan adjektif, adverb, keterangan, baru verb satunya, itu boleh. Kayak contohnya ya, Alvira can always study English with us. Dapat selalu belajar bahasa Inggris sama kita. Atau kita contohnya Fahrul will occasionally come to my house. Itu boleh tuh dipisahkan bentuk adverb, dipisahkan bentuk kata keterangan, itu nggak apa-apa, nggak akan mempengaruhi. Oke, Alvira can always study English with us. Fahrul will occasionally come to my house. Kayak bentuknya economically ini. Economically adalah bentuk adverb. Maka boleh. Maka setelah could, mana kira-kira jawabannya? Hayo, Alvira. Bisa nggak tebak sekarang? Kita cari yang bentuk verb 1, Alvira. Bravo. Yes. Maka jawabannya adalah bravo. Karena carry bentuk verb 1. Maka ini boleh jawabannya. Only while carrying jelas salah. Karena setelah modal verb butuh verb 1. Apalagi it was only nggak bisa juga. Butuh verb 1 selalu. Maka carry sebagai verb 1. Masuk ya? Carry adalah verb 1-nya. Waduh, cepat banget waktu berlalu atau aku yang bertele-tele nih? Maaf ya, Aman, Mister. Aman, Sir, aman. aman ya. Nomor 6-nya ada yang mau coba? Mau Silahkan. the solid bodied. Tunggu dulu. Wait, aku boleh lihat jawabanku dulu, Sir. Boleh, silahkan. Jawaban. Nomor 6 ya? Mm-mm. Wait. Nomor 6. Oke, nomor 6. Kalau nggak salah jawabannya B. To produce. Kenapa? Ya feeling juga sih, kayaknya itu Oke. yang benar. Oke, nice. Nggak apa-apa, it's okay. Thank you so much. Pertama kita, seperti biasa, namanya kerja soal itu selalu, apalagi yang kosong-kosong gini, isi yang kosong, ingat ya, namanya isi yang kosong selalu kita lihat bentuk subjek verbnya dulu. A solid bodied electric guitar, ini subjek. Oke. Mixes, ini verbnya. Oke. And adalah conjunction-nya. Amplifies adalah verb lagi. Seperti tadi saya bilang, pada dasarnya subjeknya dari solid bodied electric. Oke, jadi nggak perlu lagi kita ulang ya. Ini subjek untuk amplifies juga. Jadi pada dasarnya kalimatnya sebenarnya a solid bodied electric guitar mixes and a solid bodied electric guitar amplifies. Tapi nggak usah. Jadi gitar elektrik yang solid, yang bentuknya solid itu mencampur dan mengeraskan vibrasinya, getarannya itu from microphone contacts at different points. Nah, di sini udah ada satu subjek, satu verb. Terus udah dua subjek, dua verb ya, dengan satu conjunction. Berarti kalau kita pilih alpha sebagai verb lagi otomatis salah karena ini bentuk verb. Difference points a production kurang tepat secara makna karena mengeraskan vibrasi dari mikrofon, dari kontak mikrofon pada beberapa titik
untuk memproduksi. Kita di sini akhirnya memahami secara makna. Setelah different points untuk apa? Maka kalau a production kurang tepat secara makna. Yang paling tepat adalah untuk memproduksi. Maka to produce. And producing juga nggak bisa. Karena malah dia rancu secara susunan. Kenapa tiba-tiba pakai and? Gitu ya. Maka di sini selain menggunakan rumus, kita harus memahami juga bentuk kalimatnya secara makna. Different points untuk memproduksi range of tone qualities. Oke? 5 menit lagi, so far ada yang mau bertanya teman-teman? Belum ya? Kita selesaikan, semoga bisa nih sampai nomor 8 lah. Ternyata kelamaan ya aku ngomong ya, maaf ya. Lanjut nomor 7-nya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau coba? Teman-teman, Saya Sir. silakan. Nebak aja. Jawabannya which? Oke, thank you so much. Very good. Eka ya? Oke, Eka. Kita lihat. While adalah conjunction. Oke. While adalah conjunction. The term harmony sebagai subjek. Suggest adalah verbnya, ya kan? Udah ada satu conjunction, ada satu subjek verb. Kita lihat lagi. Ada nggak? Oh, ada. It sebagai subjek. Is applied sebagai verb. Udah ada dua subjek, dua verb dengan satu conjunction. Maka, kalau kita pilih which, kurang tepat ya Eka ya. Kira-kira Eka kalau udah ada kayak gini, mau ganti pilihan nggak? Ada nggak Eka? Silakan, kita hapus which-nya. Karena which itu conjunction. Kalau conjunction berarti dua conjunction, wajib ada 3 subjek dan 3 verb. Ada mau ganti pilihan Eka? Silakan. Aman ya? Oke. Ada satu conjunction, dua subjek verb. Nah, di sini pada dasarnya kita udah diberikan clue. Ada or. Nah, teman-teman ya. Ada namanya yang pasangan-pasangan dalam bahasa Inggris. Kalau kalian bertemu dengan kata not only, maka pasangannya adalah but also. Contohnya, we are not only handsome. Ini narsis sedikit ya. But also smart. Ini nih contohnya nih. Kalau ada not only selalu pasti ada but also. Dan nggak pernah dibalik. Bukan we are only not. Nggak ada tuh. Tapi not only pasangannya but also. Ada lagi lainnya. Kalau both biasanya dia pakai and. Contohnya. Both Fahrul and Mukmin are rich. Oke. Kalau both itu and pasangannya. Yang lainnya lagi neither. Neither pasangannya nor. Ini nih rumus-rumus yang pasangan-pasangan. Neither Fahrul nor Mukmin is lazy. Entah Fahrul atau Mukmin tidak ada yang malas. Oke, kalau neither itu artinya tidak. Tapi untuk dua orang neither ya artinya tidak. Jadi entah Mukmin atau Fahrul itu nggak ada yang malas, makanya mereka jadi kaya gitu. Terus either pasangannya or, oke? Either umpama Eka
or Hayin is diligent. Salah satunya, kalau either itu salah satunya. Entah Hayin atau Eka, salah satunya itu rajin. Gitu. Oke? Gitu ya teman-teman. Tapi di sini pilihannya nggak ada yang pakai either. Di sini kan ada or. Otomatis gugur ya, yang neither ya. Nah, ada lagi salah satu bentuk lainnya. Contoh lainnya adalah whether, tapi tidak mesti, hanya biasanya whether muncul juga ada or-nya. Contohnya, whether you like it or not. Whether Alvira or Eka. Itu. Whether consonant or dissonant. Itu pasangannya. Tapi untuk whether sendiri, boleh pakai or, boleh enggak. Tapi kalau yang lainnya nih, not only, selalu wajib ada but also. Setelah both, selalu wajib ada and. Setelah neither, selalu wajib ada nor. Setelah either, wajib ada or. Nah, otomatis di sini yang butuh adalah whether. Oke? Aman teman-teman? Wah, cuma sampai jam nomor 7 nih. Aman. Aman ya? Thank you so much. Ada yang mau bertanya nggak so far? Silakan. Kita foto lagi ya. Ada yang mau bertanya nggak? Sir, Pusing mau ya? tanya, Sir. Silakan. Pasti pusing banget sih. Yang Heeh. yang tadi kan yang soal nomor 6 sama nomor berapa tadi ya? Yang ada to infinitive itu, Mister. Ya, silakan gimana tuh? Oh Kita ya, pakai to infinitive itu biar membatalkan supaya tidak ada dua verb gitu ya, Mister. benar Atau banget. kapan kita pakai to infinitive gitu? Ya, karena to infinitive bukan verb dan salah satu bentuknya adalah untuk membatalkan juga bentuk verb. Benar itu. Oke? Kapan kita menggunakan to infinitive? Menggunakan to infinitive kalau setelah penggunaan adjektif kayak tadi. Kayak itu different points, kayak penggunaan seperti itu. Atau kapan lagi ya? Aku agak lupa tuh, kecuali aku buka lagi ya. Untuk jelasinnya aku agak lupa gimana teknis-teknis lainnya. Nanti aku coba buka biar lebih enak kapan menggunakan to infinitive lebih dalam. Oke? Thank you Aldi. Tapi alasan awalnya udah benar banget untuk membatalkan bentuk verb karena to infinitive bukan verb gitu. Ya, makasih, Mister. Thank you. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, jangan ragu-ragu. Sir, mau tanya, Sir. Boleh, silakan. Di nomor 5 itu kan ada kayak penjelasan dari tapi preposition ya. Ya. Jadi aku nangkepnya itu kayak itu bisa tentang waktu atau tepat. Kalau kalimatnya a long time ago itu masuk ke preposition nggak? Benar. A long time ago. A long time ago. Itu masuknya di preposition bentuk waktu lama. Dan dia nggak bisa menjadi subjek. Biasanya a long time ago I went to parade. I was a president gitu-gitu. Tapi nggak ada tuh a long time ago ya, tapi long time ago. Bukan a long time ago, long time ago. Oke, nice. Thank you, Dandi. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kita foto ya. Gak apa-apa kan? Ayo, ada yang mau bertanya nggak? Jangan ragu-ragu. Nanti rekamannya aku kirim ya ke grup. Semoga membantu ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Aku bakalan kirim soal mengenai object of preposition ke grup biar teman-teman paham. Silakan dikerjain. Tapi aku kirim dulu videonya mengenai object of preposition itu. Videonya object of preposition dulu biar enak. Oke, nggak ada yang bertanya. Yuk kita foto yuk.